ngajak kalian semua buat ngulik satu ide bisnis yang jujur banget nih, bener-bener beda dari yang lain. Nah, by the way, kalian pernah gak sih kepikiran kalau rambut jagung itu menjadi suatu ide bisnis atau cuma dibuang aja? Nah, sebenarnya rambut jagung itu bisa loh jadi aksesoris kece khas Bali. Jangan keburu skeptis ya, karena sebentar lagi kita bakalan ngejelasin gimana Bali Mulai Jewelry ini muncul sebagai platform e-commerce dan penjualan souvenir unik dari Lima ini. Dan pastinya full kekinian dan digital banget nih guys. Nah, selama beberapa menit ke depan kita bakalan bareng-bareng ngebahas strategi bisnis ini lewat BMC, analisis SWOT, dan sampai ke Porter 5 Force-nya. Tapi sebelum lanjut, kayaknya sayang banget deh kalian skip video ini, karena siapa tahu nih ide bisnis mainstream ini bakalan jadi next trend dan inspirasi buat generasi muda kayak kita. So, pastinya kalian siap dong kepoin inovasi ramah lingkungan sekaligus peluang bisnis masa depan ini. Yuk stay tune and let's dive in. Baik, kita akan mulai dengan bisnis model kanvas, di mana bisnis model kanvas ini disingkat dengan BMC. Nah, BMC ini adalah alat visual yang akan membantu kita memahami dan merancang model bisnis secara menyeluruh melalui 9 elemen. Nah, yang pertama yaitu ada customer segment, di mana customer segment ini adalah kelompok pelanggan atau pasar yang menjadi target bisnis kita, di mana ini akan menentukan siapa pelanggan utama yang dilayani pada bisnis ini. Nah, pada Bali Mulai Jewelry, target pasar utamanya adalah generasi muda, di mana generasi muda yang aktif di media sosial. Yang kedua yaitu ada wisatawan lokal dan mancanegara, dan yang terakhir yaitu ada pecinta produk aktif di media sosial yang eco-friendly. Yang kedua yaitu ada value proposition, di mana value proposition ini adalah nilai dan manfaat unik yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan dengan alasan pelanggan membeli produk atau layanan tersebut. Pada Bali Mulai Jewelry, kita menawarkan produk unik berbahan limbah rambut jagung dengan nuansa budaya Bali yang kental dan kemudahan akses melalui platform e-commerce yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi kreatif lokal. Baik, kita berpindah ke channel, di mana channel ini adalah media dan cara produk layanan disampaikan kepada pelanggan seperti halnya website atau media sosial. Nah, contohnya pada produk ini kita akan memasarkannya melalui website resmi Bali Mulai Jewelry dan akun media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, serta kita akan memasarkannya melalui pameran lokal dan UMKM. Baik, kita berpindah ke customer relationship, di mana ini adalah cara bisnis membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan seperti layanan pelanggan, komunitas, atau program loyalitas. Di Bali Mulai Jewelry, kita akan membangun hubungan melalui pelayanan berbasis chat, komunitas pelanggan di media sosial, dan program loyalitas dan promo diskon rutin. Berpindah ke revenue stream, di mana sumber-sumber pemasukan bisnis dari penjualan produk, layanan, atau modal pendapatan lainnya. Nah, pendapatan ini diperoleh melalui penjualan souvenir via website, pre-order atau custom order, serta penjualan building atau gift set. Baik, kita berpindah ke key research, di mana aset penting yang akan mendukung bisnis seperti bahan baku, teknologi, sumber daya manusia, dan merek. Nah, misalnya limbah rambut jagung, website e-commerce, pengrajin, tim IT dan marketing, serta peralatan produksi dan desain produk yang kita miliki. Kita berpindah lagi ke key activities, di mana kegiatan inti yang harus dilakukan agar bisnis ini berjalan, misalnya seperti produksi, pemasaran, dan distribusi. Ini meliputi pengumpulan limbah rambut jagung, produksi dan kontrol kualitas, pemasaran digital, manajemen pelanggan dan pemesanan, distribusi, serta pemeliharaan platform yang kita lakukan di bisnis ini. Selanjutnya kita berpindah ke key partnership, di mana partner atau pihak luar seperti supplier, mitra distribusi, dan pihak terkait lainnya yang akan membantu bisnis kita. Ini termasuk petani jagung lokal, pengrajin, komunitas, daur ulang, dan lingkungan dinas, pariwisata dan UMKM, serta influencer yang akan kita rangkul bersama. Yang terakhir itu ada cost structure, di mana semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis termasuk produk.
produksi, pemasaran, dan operasional, di mana contohnya seperti biaya produksi, pengemasan, pemasaran digital, dan pembelian bahan serta gaji insentif terhadap tim. Baik, untuk PMC itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita akan next ke analisis SWOT. Analisis SWOT Bali Mulai Bali menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis ini. Dimana kita akan mulai dengan kekuatan atau strength. Nah, produk yang kita miliki itu sangat unik, dimana ini berbahan limbah rambut jagung dengan nilai budaya Bali yang sangat kental. Dengan pendekatan yang ramah lingkungan yang sesuai dengan tren konsumen dan jaringan kolaborasi luas dengan petani, pengrajin, komoditas, dan dengan adanya dukungan resmi serta penggunaan model e-commerce dan media sosial yang memudahkan akses ke pasar langsung. Baik, kita akan berpindah ke peluang, di mana pertumbuhan tren produk ramah lingkungan dengan potensi ekspor ke pasar internasional dengan kolaborasi dengan influencer dan komunitas lingkungan serta pengembangan produk kreatif dari limbah pertanian Bali dan partisipasi aktif dalam event dan pameran UMKM. Baik, selanjutnya ada kelemahan. Nah, setiap kelebihan pasti ada kelemahan, di mana kelemahan dari kami itu ketergantungan ketersediaan limbah rambut jagung, di mana tantangan edukasi pasar serta produk masih baru, serta kebutuhan investasi berkelanjutan untuk pengembangan e-commerce dan branding digital masih rendah, dan kapasitas produk dan kualitas tergantung pada kemampuan SDM, yaitu pengrajin itu tersendiri. Nah, yang terakhir ini ada ancaman, di mana ancaman dari kami sendiri itu ada persaingan harga dan inovasi produk eco-friendly lainnya. Yang kedua itu ada perubahan regulasi lingkungan. Yang ketiga ada potensi penurunan pariwisata yang ada di Bali. Terus ada fluktuasi harga bahan baku dan logistik, serta yang terakhir itu ada risiko plagiarisme atau peniruan ide oleh kompetitor dengan modal besar, yang dimana ini bisa bahan bakunya itu diubah seperti itu. Oke, baik, selanjutnya itu ada Porter 5 Force, di mana ini akan menganalisis untuk memahami kekuatan-kekuatan yang memengaruhi persaingan dan bagaimana kita bisa merumuskan strategi bisnis yang tepat. Nah, yang pertama, kita bisa melihat ancaman dari pendatang baru, di mana produk souvenir berbahan limbah pertanian sedang tren dan mudah diadopsi oleh pelaku baru. Nah, terutama di Bali yang memiliki banyak pengrajin. Meskipun modal awalnya tidak terlalu besar, branding yang mengangkut budaya Bali dan penguasaan bahan baku limbah jagung menjadi pembeda yang sangat penting untuk bisnis ini. Nah, selain itu, dukungan komunitas lokal dan kemitraan dengan pengrajin dapat menjadi benteng yang kuat menghalangi pesaing baru masuk ke pasar. Selanjutnya itu ada persaingan di pasar yang sangat ketat, di mana banyaknya UMKM dan pengrajin lokal yang memproduksi produk serupa dan berusaha menarik perhatian wisatawan dan konsumen muda yang peduli lingkungan. Nah, persaingan ini tidak hanya terjadi pada harga, tetapi juga inovasi dan produk, terutama di marketplace dan media sosial. Oleh sebab itu, kualitas desain pelayanan yang baik dan promosi digital yang aktif menjadi kunci untuk memenangkan persaingan ini. Untuk ancaman, produk pengganti juga cukup tinggi. Selain souvenir dari bahan limbah jagung, ada banyak produk alternatif seperti kayu, kain, kerang, dan logam yang juga diminati oleh konsumen. Nah, konsumen ini memiliki banyak pilihan nih, sehingga produk souvenir kita harus terus berinovasi dalam keunikan dan nilai ramah lingkungan untuk menarik perhatian mereka. Yang pada sisi pemasok, di mana ketersediaan bahan baku seperti limbah jagung sangat tergantung pada kerjasama dengan petani dan musim panen. Selain itu, bahan tambah dan kemasan juga berperan penting dalam menentukan kualitas dan biaya produksi. Oleh karena itu, membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok dan komunitas lokal itu sangatlah penting bagi kami. Nah, terakhir nih, itu ada kekuatan tawar pembeli cukup tinggi. Karena konsumen souvenir sangat beragam, mereka menilai produk berdasarkan harga, desain, serta nilai ramah lingkungan yang ditawarkan, serta kecepatan layanan.
dari pebisnis. Nah, inovasi produk juga nggak kalah penting, dan reputasi yang baik di media sosial akan sangat mempengaruhi loyalitas mereka. Baik untuk pemaparan hal Porter 5 itu seperti itu. Nah, dengan memahami kelima kekuatan ini, kita dapat menyusun strategi bisnis yang tepat untuk mengatasi persaingan dan meraih kesuksesan di pasar yang kompetitif ini. Nah, teman-teman, thank you banget ya udah dengerin tadi pemaparan tentang BMC, analisis SWOT, dan juga Porter 5 Words dari aku. Nah, untuk teman-teman semua, semoga presentasi ini bisa membuka mata kalian nih soal gimana sih bisnis ramah lingkungan bisa jadi peluang besar dan kekinian banget di masa kini. Nah, kalau kalian tertarik sama ide bisnis ini, jangan cuma menjadi patung ya guys, karena kita bisa bermanfaat bagi lingkungan. Nah, siapa tahu karena saya memaparkan ide bisnis ini, kita menginspirasi teman-teman buat memulai sesuatu yang juga beda dan punya impact positif buat kedepannya. Nah, ingat ya teman-teman, bisnis itu sifatnya dinamis, dimana kita tidak boleh takut untuk terus belajar dan mengeksplorasi kayak yang kita pelajari tadi. Nah, kalau ada pertanyaan atau pengen diskusi, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya guys. Nah, sampai jumpa di video aku berikutnya, dan semangat terus berkarya. Salam kreatif.